di mana bahan ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dengan cepat sekali. Begitu juga berfungsi agar tanamannya tidak stres, karena begitu. Kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit lagi. Nah, cabai rawit yang saya tanam ini seperti yang kawan-kawan bisa perhatikan di belakang saya ini adalah lahan ketiga kawan-kawan, karena kita menanam cabai bertahap kawan-kawan. Lahan pertama yang kita tanami sekarang ini kondisinya sudah berbuah kawan-kawan. Lahan kedua yang kita tanami juga kita tumpang sari dengan tanaman timun dan sudah agak besar, lebih besar daripada ini. Dan ini yang lahan ketiga, seperti yang kawan-kawan bisa perhatikan, ini bambu-bambunya, ini bekas tanaman timun juga ini. Jadi dua lahan yang kita tanamin cabai ini secara khusus kita tumpang sari dengan tanaman timun. Ini dengan maksud kita namanya petani kecil kawan-kawan, kita menginginkan modal yang lebih untuk merawat tanaman cabai. Nah, yang terjadi sebaliknya kawan-kawan, kalau kita melakukan tumpang sari, kita harus tahu tekniknya, itu yang sangat penting. Kalau tidak tahu bisa menyebabkan kegagalan dua-duanya. Baik itu tanaman timun maupun tanaman cabai ini bisa gagal sebenarnya. Makanya saya melakukan tumpang sari ini pada saat menjelang musim kemarau atau musim panas. Nah, walaupun pertumbuhannya tidak senormal kalau kita menanam cabai di lahan baru, tetapi bisa kawan-kawan perhatikan daunnya masih tetap hijau ini. Walaupun memang sebelumnya saya menanam cabai rawit ini tanpa melakukan pengocoran, pemberian nutrisi apapun, termasuk NPK, urea, ZA, dan lain sebagainya. Nah, karena tanaman timunnya sudah kita bersihkan seperti ini, langkah awal yang saya lakukan kemarin adalah melakukan sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan ini sangat-sangat penting sekali kawan-kawan, di mana fungsi sterilisasi lahan ini adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah, menaikkan pH tanah atau menetralkan pH tanah, dan mengembalikan unsur-unsur kimia di dalam tanah ini menjadi unsur-unsur organik yang dibutuhkan oleh tanaman secara khusus. Nah, sterilisasi lahan yang saya pakai bahannya adalah bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya sudah sering melakukan hal-hal seperti ini. Baik itu menanam cabai di lahan baru, baik menanam cabai di lahan bekas. Nah, sekarang ini kita melakukan sterilisasi lahan kemarin sudah 5 hari sebenarnya kawan-kawan. Nah, setelah 5 hari sekarang ini kita akan memacu pertumbuhan tanaman cabai secara khusus, karena tanaman cabai kalau tingginya belum dapat ini kawan-kawan, walaupun dia sudah pecah cabang seperti ini, sudah mulai memasuki namanya fase generatif. Nah, untuk membuat tanaman ini lebih optimal pertumbuhannya, tentu kita harus memberikan unsur-unsur atau suplemen tanaman yang berkualitas sangat baik untuk bagi tanaman, dan penyerapannya lebih cepat daripada pupuk-pupuk biasa. Makanya kita akan menggunakan bahan-bahan organik yang super dahsyat, di mana bahan ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dengan cepat sekali. Begitu juga berfungsi agar tanamannya tidak stres. Karena begini, kemarin kan kita tumpang sari dengan tanaman timun, otomatis ini tanaman cabai ini tertutup oleh daun timun. Tertutupnya tanaman cabai dengan daun timun ini otomatis kurang asupan nutrisi ataupun energi sinar matahari untuk merubah makanan yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Makanya tanaman bisa mengalami stres, apalagi sekarang sangat panas sekali cuacanya. Makanya untuk mengatasi itu, kita memberikan suplemen tanaman yang khusus mengatasi stres bagi tanaman cabai. Nah, ini bahannya kawan-kawan. Yang pertama yang kita berikan adalah seperti ini. Nah, ini sudah tidak asing bagi para petani, yaitu Vigorin. Ini asam amino kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai. Ini merupakan pupuk organik cair dan suplemen tanaman. Nah, ini fungsi daripada asam amino kurang lebih seperti ini. Meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memproses unsur hara.
garis miring pupuk menjadi organ-organ vegetatif maupun generatif. Ini asam amino ini baik bisa digunakan pada fase vegetatif maupun fase generatif seperti itu. Juga membantu memulihkan kondisi tanaman setelah terserang daripada hama penyakit. Nah, ini sangat penting sekali ini asam amino nih kawan-kawan. Dan juga memacu pertumbuhan karbohidrat pada saat generatif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hasil panen. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah sering melakukan hal-hal seperti ini, selalu menggunakan asam amino ini untuk pengocoran pada tanaman cabai. Nah, dan yang kedua yang kita gunakan adalah ini fosfat cair, yaitu merek. Nah, para petani sudah tidak asing lagi dengan namanya More Than Full. Ini merupakan suplemen tanaman. Jadi memacu perakaran dan tunas. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kita kembangkan akar tanaman ini agar lebih cepat menyerap unsur hara sehingga dia tumbuhnya lebih cepat nanti kawan-kawan. Juga menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi di mana fase generatif ini bunga akan mulai bermunculan, dia merangsang untuk pengeluaran bunga lebih cepat. Jadi suplemen tanaman ini yaitu fosfat ini sangat bagus sekali kalau di mix dengan namanya asam amino pigorin ini. Kita selalu memakai ini cara berpasang-pasangan kawan-kawan. Nah, dosis yang akan kita pakai pada saat ini adalah ini tangki manual kawan-kawan. Kita selalu menggunakan tangki ini untuk pengocoran asam amino dan fosfat. Kita tidak memakai alat kocor secara khusus. Kita pakai tangki aja sudah cukup. Dosis yang saya akan pakai adalah untuk 14 liter kita pakai 3 tutup ini, 3 tutup asam maksudnya fosfat cair ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini sudah ada airnya kawan-kawan. 1 2 3. Nah, dimana kalau tanaman mengalami stres yang berkepanjangan, biasanya kan tanaman menjadi kerdil. Itu sangat susah untuk membuat tanaman subur kalau sudah kerdil kawan-kawan. Makanya ini fungsi asam amino dan fosfat ini sangat bagus sekali memperbaiki kondisi tanaman yang mengalami kerdil kawan-kawan. Kita pakai asam amino yang pigorin ini 3 tutup juga kawan-kawan. 1 2 3. Nah, sangat simpel bahannya, kita hanya memakai 2 saja kawan-kawan. Nanti setelah 5 hari baru kalau kita punya modal atau punya dana kawan-kawan, bisa kita melakukan penyepraian dengan nutrisi lainnya bisa juga. Tetapi saya tidak sering melakukan hal seperti itu. Paling kita membuat nanti di 5 harinya menggunakan pupuk organik cair yang kita bikin sendiri, biasanya melakukan pengocoran dari kotoran ayam difermentasi selama 2 bulan biasanya yang saya lakukan, dicampur dengan bioaktivator yaitu E4. Hanya itu yang kita pakai biasanya setelah melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat ini kawan-kawan. Nah, kita aduk dulu. Ini sangat mudah larut dalam air sebenarnya kawan-kawan, walaupun tidak diaduk tidak menjadi masalah. Nah, inilah kawan-kawan fungsi daripada asam amino dan fosfat cair itu. Salah satunya seperti saya katakan, di mana tanaman mengalami stres akibat panas yang berkepanjang, kemudian hujan mendadak, kita harus melakukan pengocoran ataupun penyepraian dengan asam amino. Kalau bisa dioplos dengan fosfat cair, itu akan hasilnya lebih maksimal. Nah, tapi sekarang kita melakukan pengocoran agar akarnya lebih cepat berkembang, karena kondisi tanaman ini pertumbuhannya kurang sempurna, dalam arti dia kurang tinggi kawan-kawan. Nah, kita akan kocor sekarang kawan-kawan. Sangat mudah ya. Kawan-kawan, kita sudah selesai melakukan pengocoran pada tanaman cabai rawit pada hari ini. Nah, kita berharap juga keinginan sebagai petani agar tanaman cabai ini tumbuh dengan maksimal. Makanya sebagai petani secara khusus, inilah yang sering saya lakukan, inilah yang sering saya kerjakan sebagai petani
di mana berfungsi untuk agar tanaman cabai ini tidak stres musim panas ataupun musim hujan. Kita memacu pertumbuhan akar seperti tadi yang saya sampaikan, dengan maksud kita menggenjot pertumbuhan ini agar lebih maksimal lagi kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan ini semoga bermanfaat dan membantu kawan-kawan bagi para petani khususnya. Semoga kita akan menjadi sukses sama-sama ke depan.